Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di Laboratorium Paleontologi. Perkenalkan, nama saya Amanda Zasya Alir dan di sebelah saya ada partner saya. Nama saya Raihan Raffiullah. Di sini kami akan menjelaskan tentang salah satu kelas dari filum moluska, yaitu Pelecypoda. Pelecypoda sendiri merupakan salah satu kelas yang berada di bawah filum moluska yang memiliki arti kaki berbentuk pipi. Pelecypoda itu sendiri memiliki dua istilah lain, yaitu bivalvia yang memiliki arti dua cangkang setangkup dan Lamellibranchiata yang memiliki arti insang yang berlembar. Pelecypoda itu sendiri memiliki ciri umum, yaitu bentuknya simetri bilateral dan memiliki ciri yang membedakannya dengan hewan di bawah filum moluska lainnya, yaitu terdiri dari dua cangkang setangkup yang berfungsi untuk menutupi bagian lunaknya dan berbentuk simetri, yang mana bentuk tersebut membedakan Pelecypoda itu sendiri dengan cangkang Brachiopoda. Untuk Pelecypoda itu memiliki adaptasi yang cukup kuat sehingga dapat ditemukan di segala jenis air, yaitu air tawar yang ada di sungai atau danau, air payau, dan air laut, yang mana berkisar dari kedalaman dangkal hingga 10.000 km di bawah permukaan laut. Oke, kemudian ketika Pelecypoda itu hidup, Pelecypoda memiliki beberapa bagian lunak. Akan tetapi ketika Pelecypoda itu menjadi fosil, bagian lunak tersebut itu menjadi menghilang. Nah, yang pertama ada viscera almas, di mana viscera almas sendiri menempati bagian tengah dari cangkang Pelecypoda yang terdiri dari yang pertama ada mulut, kemudian ada kerongkongan, ada perut, ada anus, dan ada usus. Di mana selain ada sistem pencernaan tersebut, ada juga sistem syaraf. Nah, selain itu ada juga kaki. Nah, kaki ini merupakan bagian viscera yang akan terlihat ketika cangkang Pelecypoda itu terbuka. Kaki ini berfungsi untuk merayap dan menggali. Nah, selain itu juga ada yang disebut dengan mantel, di mana mantel ini berfungsi untuk menyelimuti bagian viscera. Mantel ini dibagi menjadi dua bagian yang disebut dengan lobes. Kemudian ada insang, di mana insang ini terletak menggantung di kedua bagian sisi viscera. Seiring berkembangnya Pelecypoda, insang ini berubah dari insang yang sederhana hingga yang lebih kompleks, di mana dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada Asclepiobranchiata, yang kedua ada Eulamellibranchiata, dan yang terakhir ada Septibranchiata. Nah, selain insang, ada juga sipon, di mana sipon ini terbentuk akibat terlipatnya ujung-ujung mantel lobes pada bagian posterior. Nah, sipon ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada inhalan sipon dan eksalan sipon. Inhalan sipon berfungsi untuk mengalirkan air dari luar ke brachial cavity, sedangkan eksalan sipon berperan sebagai sebaliknya. Nah, selain sipon ada juga otot, di mana otot ini berfungsi untuk mendorong atau menarik sipon bersama-sama dengan ligamen atau residium yang berfungsi untuk menutup cangkang. Nah, golongan Pelecypoda yang memiliki otot anterior dan otot posterior disebut dengan dimiaria. Ketika otot posterior dan otot anteriornya sama besar, maka itu akan disebut dengan istomiaria. Ketika otot anterior atau otot posteriornya tidak sama besar, disebut dengan anisomiaria. Dan ketika pada fase perkembangan Pelecypoda, otot anteriornya lenyap dan kemudian otot posteriornya tumbuh lebih besar, disebut dengan monomiaria. Oke, selain bagian lunak dari Pelecypoda, ada juga beberapa morfologi dari Pelecypoda seperti yang kalian lihat pada gambar. Pelecypoda ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada bagian kiri, yaitu disebut dengan bagian anterior, dan bagian kanan disebut dengan bagian posterior. Nah, bagian atasnya sendiri disebut dengan bagian dorsal, dan bagian bawah ini disebut dengan bagian ventral. Nah, kemudian ada beak dan umbo. Beak dan umbo ini merupakan bentuk cembung dari cangkang Pelecypoda yang berada pada bagian ujung dorsal, di mana beak sendiri merupakan awal pertumbuhan dari cangkang, dan umbo merupakan bentuk tertinggi atau bentuk paling tinggi dari cangkang Pelecypoda. Nah, selain itu juga ada lunula dan ada ligamen. Nah, lunula dan ligamen ini merupakan bentuk depresi pada cangkang Pelecypoda yang berada pada bagian dorsal sekitar beak. Perbedaan dari lunula dan ligamen ini dilihat dari letaknya. Yang pertama itu ada lunula. Lunula ini terletak pada muka beak seperti yang kalian pada gambar. Lunula ini berada di depan beak, sedangkan ligamen sama dengan lunula, kan tetapi posisinya berada di belakang beak. Nah, kemudian ada palea line dan palea sinus, di mana palea line merupakan bekas melekatnya mantel pada bagian sisi ventral. Seperti yang kalian lihat bahwa palea line dan palea sinus ini berada di bagian cangkang yang ventral dari Pelecypoda, di mana
semua Palesypoda ini memiliki palea lain, sedangkan tidak semua Palesypoda itu memiliki palea sinus. Seperti yang kalian lihat bahwa palea sinus memiliki bentuk yang unik, di mana palea sinus ini memiliki bentuk yang sedikit melengkung ke arah anterior, yang disebabkan karena adanya sifon. Selain tadi ada palea lain dan palea sinus, ada juga gigi dan soket, di mana berdasarkan gigi dan soket Palesypoda dibagi menjadi 7 jenis. Yang pertama itu ada Raxodon, kemudian ada Cyclodon, yang ketiga ada Exodon, yang keempat ada Schizodon, yang kelima ada Pterodon, yang keenam ada Disodon, dan yang ketujuh yaitu ada Diagonodon. Oke, kalau dilihat dari fosilnya langsung, apa yang tadi saya jelaskan itu yang pertama itu ini merupakan bagian beak. Jika kalian lihat dari kamera, ini ada gerinjil-gerinjil yang merupakan bagian giginya. Jika ini bagian beak, berarti ujung atau bentuk paling tinggi dari Palesypoda ini disebut dengan umbo. Di depan beak berarti tadi ada lunula, sedangkan di belakang beak sendiri di bagian sini merupakan ini bagian dari ligamen. Jika kalian lihat dari sini, kalian bisa lihat garis-garis putih yang cukup samar. Nah, ini tuh merupakan bagian palea lain yang merupakan bekas melekatnya mantel pada bagian ventral. Nah, untuk mengukur dimensi Palesypoda sendiri yaitu diukur dari bagian anterior hingga bagian posterior yang dinyatakan sebagai panjang dari cangkang Palesypoda. Kemudian untuk bagian dorsal hingga bagian ventral sendiri itu untuk mencari tinggi dari Palesypoda. Dan yang terakhir itu ketika Palesypoda diposisikan seperti ini, bagian dari ini hingga bagian ini merupakan bagian dari tebal Palesypoda. Selanjutnya mari kita beralih ke morfologi cangkang bagian luar. Untuk cangkang bagian luar itu sendiri terdiri dari umbo, beak, ligamen, lunula, dan ornamentasi. Untuk umbo, beak, ligamen, dan lunula telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, maka saya akan menjelaskan tentang ornamentasi. Ornamentasi itu sendiri merupakan ukiran yang berada pada permukaan kulit cangkang kerang. Sebagai contohnya itu ada fosse dan growth line. Fosse itu sendiri merupakan garis radial yang terbentang dari dorsal hingga ventral. Sedangkan growth line itu sendiri merupakan garis konsentris yang memiliki bentuk terputus-putus yang menunjukkan pertumbuhan dari binatang itu sendiri. Untuk ornamentasi pada umumnya memiliki tekstur yang halus, tetapi pada beberapa genus memiliki tekstur yang kasar, seperti adanya ribs, adanya spine juga. Berikutnya saya akan memberikan contoh dari cangkang kerang yang memiliki permukaan kasar, yaitu seperti ini. Fosil Tridacna memiliki ornamentasi berupa flute yang mana memiliki tekstur yang kasar. Berikutnya saya akan menjelaskan ornamentasi dari fosil Venus, mana memiliki jenis ornamentasi itu berupa growth line dan memiliki permukaan yang halus. Selanjutnya saya akan memberikan contoh fosil Palesypoda yang memiliki ornamentasi berupa growth line dan memiliki permukaan yang halus. Contohnya adalah fosil Nia. Seperti yang ditunjukkan oleh rekan saya, ini merupakan growth line, yaitu garis-garis konsentris yang mana menunjukkan pertumbuhan dari Palesypoda tersebut. Berikut saya akan memaparkan tentang klasifikasi dari Palesypoda. Menurut Thiel 1930, Palesypoda sendiri terbagi menjadi 3 ordo berdasarkan sistem Ensel dan Otto-Dartonia. Yang pertama adalah Eulamelodontia atau Heterodonta, lalu berikutnya ada Raxodonta, dan yang terakhir ada Anisomiaria atau Disodonta. Sekian penjelasan materi Palesypoda dari kami. Semoga dapat membantu dan bermanfaat bagi kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.